senyumnya ini senyum penderitaan kah atau senyum apa ini? Atau kita LK7 dulu? Semoga aman Pak. Karena Aman hasil aja. terawangannya semoga terang. Kalau terawang-terawang yang penting jelas isinya di dalam aman aja itu. Transparan berarti. Aman lah. Ya, kalau tidak ada Bu, nah ini Bapak Ibu kita masuk ke LK8 ya. Tentang pengembangan perangkat pembelajaran berkaitan dengan pengolahan dan laporan asesmen. Ya. Laporan ini, ya, ini laporan yang nanti bisa dibuat per TP nanti sampai nanti jadi rapor. Intinya seperti itu. Sama lah ya saya kira ya. Penilaian ada untuk asesmen yang memang sudah biasa Bapak Ibu lakukan ya. Ini ada 5 LK Bapak Ibu ya, ada 8 LK 8A itu penyusunan rubrik asesmen, kemudian LK 8B-nya itu pengolahan hasil asesmen, kemudian pengolahan hasil capaian akhir pembelajaran, kemudian pelaporan asesmen, dan yang 8E itu raport kumer ya, kurikulum merdeka. Kemudian Bapak Ibu sudah baca juga itu ya, LK8 yang ada di modul itu. Mudah-mudahan ya, kalau enggak ya sabar aja. Sudah dibaca Bapak Ibu? Kalau sudah dibaca tak perlu saya jelaskan lagi nih ya. Tinggal konfirmasi aja lagi. Ya, Bu Mustafiro silakan Bu. Ada yang mungkin mau dikonfirmasi? Mohon maaf Pak, suaranya Bapak terdengar jauh Pak, jadi agak kurang jelas Pak. Gitu kah? Halo. Udah deket kah? Aman kah? Sudah kedengaran jelas? Suaranya kayak di Pak, kayak di kolam renang suaranya nih. Tapi karena sama pada admin Pak ya, sebenarnya saya ini lagi di dalam WC. Coba tes. Kedengaran sudah Pak ya, Bapak Ibu ya? Ya Pak, aman. Aman Pak, Terus aman. Ya. Padahal saya baru beli headset mahal ini Bapak Ibu, ternyata jelek ya. Ternyata mahal belum tentu berkualitas Bapak Ibu ya. Atau mahal itu belum tentu enak, nyaman ya. Ada yang murah itu ternyata enak ya. Contohnya ikan asin. Murah tapi enak ya. Ya oke Bapak Ibu. Jadi harapannya ini mudah-mudahan Bapak Ibu sudah baca ya. Untuk materi LK8 ya, dari halaman 176 ini ya, dan seterusnya. Saya kira tidak ada yang berubah ini Bapak Ibu ya, cuma istilah-istilah aja ya. Misalkan ya, kita lihat di lembar kerja di LK8A gitu ya. 8A itu menyusun rubrik asesmen ya. Nah, rubrik asesmen ini nanti Bapak Ibu tinggal membuka, melihat TP-nya, tujuan pembelajarannya ya. Nah, tujuan pembelajaran itu nanti ada berapa di situ ya. Nah, ada berapa yang Bapak Ibu gunakan. Misalkan di TP Bapak Ibu ya, di TP Bapak Ibu anggaplah 3 pertemuan itu ya, berarti ada misalkan masing-masing TP itu ada ada 3 sampai 4 atau 2 sampai 4 KKO misalkan ya. Nah, maka itu nanti yang akan menjadi dasar Bapak Ibu untuk membuat penilaian penilaian. Misalkan gini ya. Untuk TP pertama misalkan Bapak Ibu tentang Al-Qur'an ya.
surah Al-Ikhlas misalkan melafalkan ya. Nah, kemudian aspek yang dinilai itu apa dari melafalkan ayat surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 3 secara benar ya, secara baik dan benar. Nah, kemudian aspek yang dinilai apa? Ya, misalkan bacaan gitu ya. Nah, bacaan itu apa nanti di dalam bacaan yang dinilai? Makhorijul hurufnya misalkan gitu ya. Terus apa lagi? Makhorijul hurufnya, terus tajwidnya gitu ya. Terus apa lagi? Qiraahnya dan lain sebagainya. Kelancaran bisa juga begitu ya. Nah, jadi yang di 8A ini Bapak Ibu ya, yang rubrik asesmen TP ini, nah, nanti menyesuaikan. Nah, harapan saya ini yang tiga modul pembelajaran atau RPP itu muncul semua sudah, yang untuk PPL itu Bapak Ibu ya. Jadi muncul semua di sini nih ya. Nah, misalkan Bapak Ibu mengajar ya, misalkan pikir semua enggak apa-apa, tapi kan materinya beda-beda kan. Nah, maksud saya sudah dimunculkan di sini, kemudian dibuat kriteria yang dinilai ya dalam penilaian sumatifnya itu di akhir pembelajaran itu apa yang mau dinilai ya. Kalau misalkan di aspek kognitifnya ya, berarti ya aspek pengetahuan, konsepnya, pengurusan konsep. Kalau dia prakteknya berarti psikomotoriknya, silahkan. Terserah Bapak Ibu aja ya. Sedangkan kalau rukun iman itu ya, rukun iman itu lebih pada apa? Penguatan konsep ya. Berarti konsepnya dengan afektifnya, sikapnya silakan dibuat ya Bapak Ibu, disesuaikan. Nah, caranya sangat gampang ya, tinggal ini kita konsisten aja dari awal. TP-nya Bapak Ibu jangan sampai berubah-ubah ya, apalagi TP-nya jadi tahu Pak, atau tambah kacau itu ya. TP aja ya, jangan pakai tahu ya. Nah, jadi TP-nya itu sudah pegang betul-betul ya, berapa TP yang Bapak udah itu aja pokoknya dalam penilaian sampai di raport nanti ya. Ini kita simulasi aja ya, karena Bapak Ibu kan mungkin cuma dapat 1 TP aja untuk PPL ini ya, 3 kali pertemuan 1 TP paling. Nah, enggak apa-apa, yang penting kita buat simulasinya di sini, artinya secara prosedur Bapak Ibu paham ya. Nah, jadi pegang betul-betul ya untuk di 8A ya, nanti kita buat simulasinya. Contoh aja, nama peserta didiknya siapa terserah, kelas ya, nama guru siapa, mata pelajaran apa, TP-nya. Nah, TP-nya itu apa di situ? Berarti TP yang sudah di dalamnya TP yang Bapak Ibu ambil dari yang tersedia dalam permenak gitu ya, TP-nya. Misalkan tentang apa ya. Nah, baru nanti kriteria penilaian ini ya, untuk materi yang itu ya apa kira-kira ya. Misalkan ada konsepnya itu nanti yang mau dinilai apa. Nah, melihatnya itu nanti Bapak Ibu ya, itu bisa dibantu dari butir-butir asesmen yang Bapak Ibu buat sebelumnya ya kan. Di atas kan sudah ada tuh ya kan, kriteria penilaiannya itu ya. Misalkan dalam tatanan konsepsi itu ya, siswa bisa menjelaskan, mendefinisikan, menyebutkan ya, menceritakan misalkan gitu ya. Nah, itu masuk nanti kira-kira apa yang mau dinilai di situ ya, pada kriteria itu tadi ya. Nah, kalau misalkan kriteria penilaian untuk TP yang pertama itu nanti ada 3 ya 3, kalau 2 ya 2 aja. Kalau banyak Pak 12 ya terserah, dan seterusnya aja ya. Ya, kriteria 1 apa, kriteria 2 apa, yang penting bunyi itu nanti itu apa kriterianya ya. Yang menjadi patokan penilaiannya ya. Ya, untuk LK 8A penyusunan rubrik TP bisa dipahami Bapak Ibu? Yang rentang nilainya Pak gimana Pak? Kan sudah Bapak buat di atas itu. Oh, Yang Bapak buat ada yang bentuknya yang interval, ya gitu kan? itu ya. Nah, yang rentang nilai, kalau Bapak Ibu mau buat rentang nilai pakai yang interval ya. Pakai yang interval itu loh, yang KKM ya. KKPP ya, kriteria ketuntasan KKTP ya. Nah, KKTP. Nah, pakai itu aja Pak rentangnya, jangan dirubah lagi. Kalau rentang Bapak sudah pakai itu ya.
rentangnya ya. Jadi rentang nilainya itu berapa ya? Kira-kira nanti baru kalau misalkan muncul nilainya ya, baru di rata-rata nanti Pak. Ya, nilai rata-ratanya berapa ya? Artinya misalkan nanti 80 kriteria pertama, yang kedua 70 ya, yang ketiga 80 ya, keempat 70. Nanti di jumlah baru rata-rata berarti 75 nilainya misalkan. Itu untuk menentukan rentangnya. Tapi harus ada deskriptornya. Deskriptor itu maksudnya itu deskripsi ya, kriteria yang Bapak Ibu tetapkan, misalkan siswa mampu menguasai membaca Al-Qur'an dengan makhorijul huruf yang benar. Siswa dapat membaca Al-Qur'an dengan menggunakan tajwid, hukum bacaan, nun sukun dan tanwin gitu. Deskripsinya ada. Ya, namanya deskriptor ya. Bahasanya itu ya. Buatlah seperti itu Pak ya. Jadi semacam statement ini ya, pernyataan gitu ya. Deskriptif ya. Nah, kemudian ada rentang nilainya ya. Nah, rentang nilainya silakan Bapak Ibu ya. Paling tidak itu nanti kalau misalkan untuk di atasnya itu bisa nanti KKTP-nya ya, kriteria ketercapaian tujuan pembelajarannya itu berapa yang sudah ditetapkan, misalkan 80. Nanti yang paling enak nanti itu kalau sudah lewat dari 80 berarti tuntas dia. Ya. Untuk KKTP-nya 70 misalkan, berarti lewat 70 itu sudah tuntas. Tinggal di rata-rata nanti nilai akhirnya berapa. Nah, ini nanti akan ketemu per 1 TP ya. Per 1 TP ya. Nah, sampai nanti kalau misalkan 3 TP itu muncul ya, anggap itu dianggap dalam 1 TP, di rata-rata secara keseluruhan nilai akhir dari masing-masing TP tadi itu akan keluar nanti ya, nilai rata untuk per 1 TP-nya ya. Nah, itu nanti patokan. Jadi sebenarnya ini tahapan-tahapan menuju rapot Bapak Ibu ya, tahapan-tahapan menuju rapot. Bahasa kita itu ya ada ulangan hariannya gitu ya, ada nilai hariannya, ada ulangan mingguan mungkin ya, atau bulanan, ada nanti ujian tengah semesternya ya, sampai nanti ujian akhir semester. Buka? Oh ya, bawa silakan. Nanti ya, kalau sini. Oke. Nah. Oke, sudah bawa. Ini, bentar. Nah, oke, silakan. Jadi. Ya, jadi gitu Bapak Ibu ya. Untuk 8A, silakan ada yang mau bertanya lagi? Pak Hadi, kayaknya tambah bingung Pak Hadi. Dan bingung Pak ya, nanti susut badan Bapak, kacau kita. Ya. Ini Pak. Kalau di LK 7 itu kan ada aspek penilaian Pak ya. Nah, aspek penilaian itu kan yang dimasukkan TP-nya Pak. Saya TP 1.1, 1.2 kan. Nah, kalau yang di LK 8 ini yang kata Bapak tadi berarti aspek yang dinilai ini kognitif, psikomotorik gitu gak Pak? Iya, aspek yang dinilai itu maksudnya dari uraian Bapak tadi tentang TP. Kan TP kan sudah di atas tuh, kalau kita lihat rubrik itu kan ya, TP Pak, itu masuk di identitas ya. Nah, maksudnya materi di dalam TP itu yang Bapak Ibu mau sampaikan itu apa? Ya misalkan tadi di KKO-nya ada membaca ya, membaca Al-Qur'an ya kan? Iya, Pak. Nah, berarti membaca Al-Qur'an itu apa kriterianya yang dikatakan sebagai membaca? Misalkan di TP itu kan nanti ada secara umumnya ya, misalkan di TP itu ada nanti 3 ya. Ada 3 isi KKO ya. Nah, berarti 3 KKO kata-kata operasional itu dari misalkan tadi melapalkan, menghafalkan, ya kan? Kemudian menerjemahkan. Nah, berarti 3 itu masuk nanti di sini. Melapalkan itu kriteria yang dinilai itu apa? Ya, fasohahnya, gitu ya, kelancarannya, gitu ya. Melapalkan itu artinya dia melapaskan itu tadi ya. Terus
Kalau menghafalkan itu apa? Ya, sama mungkin bisa jadi melafalkan dengan menghafalkan sama. Cuma kan sudah menghafal ini ya, ketepatan ayatnya, susunannya, kemudian kelancarannya. Baru lagi menerjemahkan, begitu lagi ya. Kemampuan mengartikan kata per kata. Nah, itu semuanya deskripsinya di situ ya. Nah, jadi yang masuk nanti di kolom itu Bapak Ibu KKO yang Bapak Ibu buat ya. KKO yang Bapak Ibu buat ya. KKO yang Bapak Ibu buat ya. Nah, ya, jadi menandainya nanti aspek yang dinilai ya. Karena kan TP nanti kan satu aja tuh Bu, gelondongan aja yang Bapak Ibu ambil di tabel yang sudah disediakan itu tadi ya. Siswa mampu menjelaskan. Nah, terus yang di kolom-kolom itu Bapak masukkan KKO-nya, Bapak Ibu masukkan KKO-nya ya. Baik untuk di RPP 1 ya atau modul pembelajaran 1, 2 dan 3 itu ya. Nah, caranya kemarin sudah saya sampaikan, buat penanda simbolnya Bapak Ibu ya 1.1, berarti ini untuk modul pembelajaran 1 ya, 1.2, 1.3 misalkan ada 3 KKO ya. Nanti untuk pembelajaran 2-nya pakai simbolnya 2 ya, 2.1. Nah, itu untuk membedakan aja bahwa kita membaca, oh paham ini berarti yang 1.1 dan seterusnya itu sama-sama 1 di depannya, berarti ini modul pembelajaran 1 ya. Nanti yang pakai 2 berarti ini modul pembelajaran 2 dan seterusnya. Untuk menandain aja ya. Jadi di TP atas itu Bapak Ibu satu yang gelondongan aja yang memang sudah disediakan oleh Permenak itu tadi ya. Yang sudah Bapak Ibu yang sudah disediakan oleh undang-undang ya atau standar isi itu tadi ya. Nah, tinggal yang di kolom ini ya, tinggal ini? Meminta merekam rapat. Ya, saya izinkan. Nah, silakan direkam. Ya, jadi tinggal nanti KKO-nya itu Bapak Ibu ya. KKO-nya itu ada berapa nanti ya. Nah, misalkan Pak Hadi itu untuk modul pembelajaran pertamanya KKO-nya ada 3, berarti 3 sudah sini, tinggal membuat kriterianya apa. Modul pembelajaran 2 KKO-nya ada 2, berarti tinggal masukkan. Nanti tinggal penandanya itu tadi 1.1 dan seterusnya untuk modul pembelajaran 1, 2.1 dan seterusnya untuk modul pembelajaran 2, 3.1 dan seterusnya itu berarti untuk modul pembelajaran 3. Untuk penanda aja Bapak Ibu ya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Jangan bingung Bu Marlina ya. Jadi yang TP itu di atas yang di identitas itu secara keseluruhan aja lah. Masih bingung Pak, belum tertangkap. Nah, saya buka ininya dulu. Saya buka space-nya dulu ya. Saya buka space-nya. Santai aja Pak, jangan bingung banget begitu. Orang mau pintar tuh bingung dulu, pusing, stres. Nah, baru pintar itu biasanya gitu ya. Cuma beleng-beleng nanti. Ini Pak. Pelan Pak, pelan-pelan ya. Berarti untuk kriteria ini bisa disamakan dengan yang LK7 kemarin Pak, yang ada mahir, layak, cakap itu gak Pak? Kalau yang ini kan pakai rentang nilai Pak. Kalau rentang nilai itu kalau yang Bapak bilang itu kan itu rubrik. Bapak pakai yang interval ya. Interval nilainya itu loh Pak. Yang nilai gitu, Pak, ini yang di kolom kriteria 1, 2, 3 itu nilai Pak ya, misalnya 60, 70, kriteria 2, 80, 90 isinya nanti gitu. Isinya gitu Pak. Ya, isinya jadi, nanti gitu. Isinya di bawahnya itu ya. Pak ya. Yang aspek yang dinilai itu isinya misalnya mampu membaca dengan sesuai dengan makharijul huruf, nilainya misalnya kriteria 1 60 sampai 70 misalnya begitu Pak. Salah gini Pak, bentar. Aspek yang dinilai. Sasap pulang Pak Fatur Rahman nih. Ya, coba Bapak Ibu perhatikan ya, di kolom itu kan ada aspek yang dinilai ya. Berarti 1 KKO yang tadi itu misalkan membaca ya.
membaca Al-Qur'an ya. Membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Nah, KKO, kata-kata operasional membaca itu ya, dikatakan dia itu akan tercapai itu kriterianya apa? Itu loh. Oh iya. Ya, Nah, ada banyak nanti di kolom 1 nanti misalkan kriterianya apa? Untuk misalkan membaca itu kriteria pertamanya nanti I-nya bisa menyebutkan huruf dengan baik. Berarti makhorijul hurufnya, ya kan? Nanti di kolom 2 nanti misalkan apa yang dinilai itu tajwidnya ya. Nah, yang ketiga kelancarannya ya. Yang keempat kiroahnya, misalkan sampai ada bahasa kiroah, berarti kriterianya ada 4 ya. Oh iya. Nah, Kualitatif nilai, ya. Ya, rentang nilai ini sebenarnya boleh dimunculkan, boleh enggak, atau yang paling gampang aja Bapak Ibu pakai KKO aja sudah kadang ngalih, ya kan? Misalkan Bapak Ibu menetapkan KKO-nya 70, berarti semua kriteria itu KKO-nya 70. Ya, tinggal nanti dilihat. Ketika Bapak Ibu nanti memberikan nilai di masing-masing kriteria, misalkan kriteria 1 nilainya 75, ya kan? Berarti dia lolos tuh untuk kriteria pertama, ya kan? Misalkan kriteria 2 nilainya 80, ya berarti di atas KKM. Nah, sampai berapa kriteria baru nanti di rata-rata nilai akhirnya muncul, akhirnya kelihatan ya. Jadi gini aja, yang rentang nilai, Bapak nggak usah terpengaruh dengan rentang nilai itu. Itu rentang nilai itu maksudnya nilai yang Bapak berikan itu berapa. Yang penting jangan kurang dari KKO ya, atau KKTP itu bahasanya. Itu aja. Jadi jangan terpengaruhkan, Bapak Ibu sudah buat di atas itu KKO itu kan, sudah kan? Iya, KKTP iya sudah di. Maksudnya tinggal kemurahan Pak Fatur Rahman nanti memberi nilai, rentang nilai dari 1 sampai 100 itu berapa memberi, ya kan? Nah, misalkan 70 ya 70, berarti nanti tinggal rata-rata dilihat masuk enggak KKM-nya. Kalau di KKTP atau KKM-nya tidak tuntas, berarti ada revisi. Kriteria 1 tuh itu nilai paling rentang nilai yang paling tinggi Pak ya, kriteria 1. Bukan, enggak ada kaitannya dengan itu Pak. Maksudnya, nah ini balik lagi, maksudnya Bapak paham kriteria standar yang akan dinilai itu apa? Ya, misalkan gini Bapak Ibu lah, kita hendak menikah itu, ya kan, tungkahul mar'ah li arba'in, ya kan ada 4 kalau kriterianya itu, nah cari yang ideal ini, nah, ya kan, dimaliha karena hartanya, wali jamaliha karena wajahnya yang rupawan, wali nasabiha keturunannya, wali diniha 4. Nah ini kan kriteria ini Pak, ya kan? Maksudnya ini kriteria istri atau suami yang baik. Nah sama ini, jadi dikatakan I-nya itu baik membacanya, maka ada kriterianya, ya kan? I-nya marotnya bagus, ya kan? Tajwidnya tahu, kiroahnya bagus, kelancarannya bagus, nah maka dia dikatakan sebagai bagus atau bisa dikatakan tuntas bahasa. Nah jadi kriteria ini Bapak yang membuat nanti tadi itu. Contoh lain, jangan membaca lagi, membaca terus nanti bingung lah. Nah misalkan ada di dalam TP itu misalkan elemennya kita fikih ya, kita fikih. Nah, fikih misalkan secara konsepsi lah, konsepsi aja ini. Berarti ini kognitifnya ya. Misalkan kriterianya apa konsepsi? Siswa misalkan memahami tentang sholat ya. Nah, yang mau dinilai dari sholat ini apa? 1 misalkan tahu rukun ya. 2 siswa memahami sunnah siswa memahami rukun fi'liyah sholat ya. Yang kedua kriterianya siswa memahami rukun kauliyah sholat ya. Nah, siswa bisa memahami rukun qalbiyah sholat begitu. Atau misalkan siswa bisa menyebutkan rukun sholat, menyebutkan sunnah sholat, menyebutkan apalagi syarat sholat ya, misalkan 3 kriteria itu. Nah, maka tentang sholat ya, berarti konsepsinya itu. Kalau misalkannya praktek ya silakan aja nanti praktek. Misalkan kriteria pertamanya praktek rukun fi'liyah ya. Yang kedua praktek rukun qauliyah, yang 3
praktek rukun kolbiahnya. Berarti 3 kriteria itu ketika bicara tentang konsep sholat. Ini dalam tataran kognitif ya. Nanti misalkan di bawahnya lagi tentang praktek. Ya, praktek ya tadi tuh ya. Artinya dia bisa mempraktekkan rukun-rukun fi'liyah dalam sholat. Apa aja gerakannya itu kan? Gerakan-gerakan yang kriteria keduanya siswa dapat mempraktekkan rukun qauliyahnya. Nah, rukun qauliyah dalam sholat. Yang ketiganya pilih qalbiyahnya, rukun hatinya. Niat berarti kan kitanya dengan niat. Bagaimana cara kita itu prakteknya? Berarti ada 3 kriteria tentang materi tentang praktek sholat ya. Jadi nanti di aspek yang dinilai ini tidak usah lagi nanti bunyinya seperti bunyi tujuan pembelajaran ya. Ya semacam ini aja lah frase judul materi gitu ya. Aspek yang dinilai misalkan tentang tata cara sholat ya. Aspek yang dinilai tentang praktek sholat fardu gitu ya. Praktek wudu gitu ya. Gitu. Jadi gitu aja ya. Kalau misalkan dia konsep misalkan dia konsep rukun iman ya. Atau macam-macam rukun iman. Nah, jadi gitu apa nanti yang mau dinilai dalam kriteria itu tadi ya. Misalkan rukun iman ya. Aspek yang dinilai rukun iman konsep rukun iman yang pertama. Nanti yang dinilai apa? Definisi rukun definisi tentang iman kepada Allah. Apalagi yang kedua? Menyebutkan dalil iman kepada Allah. Apalagi 3 ya. Bukti bahwa Allah itu ada. Nah, itu berarti kriterianya itu ya. Nah, jadi nanti di aspek yang dinilai Bapak Ibu buat ya semacam itu tadi ya, seperti frase judul begitulah ya. Oh. Kalau contoh Pak praktek sholat fardu. Ya, silakan. Misal untuk aspek yang dinilai Pak, misalnya di sini hadas kecil gitu Pak. Ya. Terus kriteria hadas pertama kecil, ya. Mampu menyebutkan definisi hadas kecil. Nah, iya berarti aspek yang dinilai menyebutkan hadas kecil. Menyebutkan macam-macam hadas kecil ya. Berarti itu ya aspek yang dinilai ya. Nah, nanti kriteria 1 apa misalkan yang mau dinilai dari hadas kecil ya, berarti siswa bisa menyebutkan macam-macam hadas kecil misalkan gitu ya. Kriteria kedua siswa dapat menyebutkan hal-hal yang menyebabkan orang itu berhadas kecil. Nah, 3 siswa dapat menyebutkan tata cara menghilangkan hadas kecil misalkan gitu. Ya. Hadas kecil. Baru di bawahnya nilai Pak ya? Ya. Iya. Pak, nanti nilai itu sebenarnya ini harusnya dipotong 2 lagi nih ya. Maksudnya di kriteria itu nanti nilainya berapa akan muncul bisa dikasih kolom bawahnya atau sebenarnya sampingnya ini ya. Ini cuma dijadikan 1 aja. Bahwa di kriteria itu di masing-masing kriteria itu nanti ada nilai di sampingnya itu ya. Jadi dalam kurung aja Pak ya? 2. Hah? Dalam kurung. Iya, boleh juga dalam kurung. Tapi nggak usah dikasih nilai dulu Bapak Ibu, kan belum mengajar ya kan, nanti pakai kurung juga boleh ya. Nah biasanya kalau buat begini ini yang bagus pakai Excel ya. Nah di Excel itu kan bisa pakai